Selamat sore, saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita bersyukur pada sore hari ini karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah pada saat ini. Dan ibadah evangelisasi rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arnold Nyawa Sarjana Teologia. Untuk menyambut pelan firman, saya jemput jemaat berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 197, Allah dimuliakanlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa padamu, Tuhan yang bangkit dan jaya. Buatlah kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Juru Selamat penebus, Namamu kami agungkan, sampai kekal Kaulah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita teduh di hadirat Tuhan. Ibadah keluarga saat ini, jadilah kiranya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi saudara sekalian. Melakukan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharu di hati kami, oh curahkan. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat, saudara terkasih, pada ibadah evangelisasi saat ini, firman Tuhan yang akan diberitakan, dihayati, dipilih dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 31.
Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Bila sudah menemukan, sambil Alkitab kita terbuka, mari saya ajak kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di hati kami kecuali suara-Mu. Supaya pada ibadah evangelisasi kami ini di rumah kami masing-masing, kami mendengarkan hanya suara-Mu. Sehingga kami ditegakkan, diteguhkan, berpengharapan tetap hadapi hidup bersama hari-hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus, sebagaimana kami akan baca dalam kesaksian Injil Yohanes, kiranya menjadi kuasa yang meneguhkan percaya kami sekeluarga seutuhnya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarlah doa ini. Jemaat terkasih, bersama-sama kita akan membaca Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Bagi yang memiliki referensi, mari membaca bersama. Mulai. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyertakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas-bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagialah setiap orang yang selalu bersedia membaca firman, mendengarkan, menghayati,
dan apalagi mengimani dan melakukan di dalam hidupnya. Terpujilah nama Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Demikian pujian bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang percaya dalam hidupnya. Selamat sore menjelang malam, saudara-saudara. Shalom. Kita bersuka cita. Ini pertama kali ibadah Evang dilakukan secara online, tetapi juga bagi yang lain dapat mengikutinya secara manual, karena juga telah dipersiapkan dan tentu sudah ada di tangan jemaat masing-masing yang ikut ibadah secara manual. Bapak Ibu terkasih, dalam sukacita saudara beribadah di rumah, saya mengajak kita untuk fokus 2-3 menit untuk merenghayati sebuah tema kecil dari bacaan kita hari ini. Percaya meski tak melihat. Percaya meski tak melihat. Saudara terkasih, kini kita memasuki pekan kedua masa Paskah. Setelah perayaan Paskah kemarin, Tuhan Yesus rupanya masih mau berbicara kepada kita mengenai peristiwa kebangkitannya. Karena itu, mari kita merenungkan lagi hal percaya kepada Yesus yang bangkit. Dapatkah kita percaya bahwa Yesus sungguh bangkit? Sementara kita tidak pernah melihatnya. Murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Inilah hal pertama yang kita dengarkan dari Injil hari ini. Bagaimana mereka bisa percaya? Apa yang membuat mereka percaya? Saudara, rupanya mereka percaya karena melihat. Sekali lagi, mereka percaya karena melihat sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri Yesus yang bangkit. Saat itu para murid sedang berkumpul dalam rumah yang pintu-pintunya sengaja mereka kunci.
Begitu kita membaca tadi dari kisah Injil Yohanes pasal 20. Mereka merasa takut kepada orang-orang Yahudi. Bukankah kalau takut kita butuh orang lain? Kita tidak mampu sendiri kalau kita takut. Kita butuh orang lain bersama. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang terjadi pada murid waktu itu. Mereka berkumpul bersama untuk saling menguatkan. Seperti hari ini, kita berkumpul pada hari Kamis ini di tengah-tengah ancaman global yang luar biasa untuk saling menguatkan, terutama dengan firman dan doa. Saudara-saudara terkasih, sebagaimana dikisahkan, pada malam itu tiba-tiba datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Apa reaksi para murid? Kaget atau takut? Tidak ada penjelasan apakah mereka kaget atau takut. Tapi sekalipun tanpa penjelasan, ketika Yesus hadir di situ, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pertanyaannya, kenapa damai sejahtera? Jawabannya, karena memang saat itu Yesus tahu bahwa batin para murid sedang takut, panik, bahkan khawatir. Bukankah Yesus guru mereka telah dibunuh? Maka sebagai pengikutnya mereka juga merasa takut. Kalau hal yang sama terjadi pada diri mereka. Kemudian Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya yang telah dipaku dan ditikam. Saudara, itulah bukti bahwa Yesus sungguh telah disalibkan dan mati. Ada bekas paku pada tangannya dan ada bekas tombak di lambungnya. Tapi bukan hanya itu. Kehadirannya saat itu juga menjadi bukti nyata bahwa kini Yesus telah bangkit dan hidup. Kehadirannya di antara murid-muridnya adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Itu fakta sejarah bahwa Tuhan kita bangkit dan hidup. Jadi jangan pernah ragu dari keyakinan ini, sekalipun di dunia sana ada orang yang meragukan. Biarlah mereka meragukan. Saudara percaya, Ia ada bersama dengan mereka. Para murid melihat hal itu dengan mata kepala mereka. Mereka pun bersuka cita dan menjadi percaya karena melihat Yesus. Akan tetapi saudara, Thomas, salah satu dari 12 murid, belum percaya bahwa Yesus bangkit. Mengapa demikian? Karena Thomas belum melihat sendiri dengan mata kepalanya Yesus yang hidup itu. Saat Yesus datang mengunjungi para murid, pada hari pertama dia bangkit, Thomas kebetulan tidak ada. Karena itu ketika para murid bercerita bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas belum percaya. Selama dia belum melihat dan menyentuh Yesus sendiri, sekali-kali dia tidak akan percaya. Tapi saudara, apa yang terjadi kemudian? Yohanes mengisahkan bahwa seminggu setelahnya atau 8 hari kemudian, Yesus datang lagi dan secara khusus memperlihatkan dirinya kepada Thomas. Baru pada saat itulah saudara, Thomas mau percaya. Dia baru mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebuah pengakuan iman tertua dan yang pertama tentang ketuhanan dan kealahan Yesus, anak Maria. Saudara, Thomas memang akhirnya percaya juga bahwa Yesus bangkit. Tapi Thomas ditegur Yesus. Karena Thomas baru percaya setelah melihat sendiri. Andai Yesus tidak menampakkan diri lagi, barangkali Thomas tetap tidak percaya. Karena itu Yesus berkata,
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara terkasih, kita semua tidak pernah melihat Yesus bangkit secara langsung, bukan? Tetapi sama seperti Thomas, kita telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Kita telah percaya bukan karena melihat. Karena itu kita sekalian bersama anak-anak kita adalah orang yang hari ini disapa oleh Yesus berbahagia. Saudara, kita patut bersyukur karena kita disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus. Ini berarti kita sekalian masih terus diundang Yesus untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Percaya bahwa Yesus bangkit membuat kita hidup dengan harapan. Harapan bahwa Yesus sanggup mengerjakan banyak hal untuk kehidupan kita. Kalau Yesus sanggup mengalahkan kematian, itu berarti Yesus berkuasa atas kehidupan kita, termasuk ketika kita menghadapi bencana besar hari ini. Dia, yaitu Yesus, sanggup melakukan apapun untuk kita, asal kita mau percaya kepadanya. Saudara, sekarang ini tidak sedikit orang yang gampang bunuh diri ketika menemui jalan buntu. Tidak sedikit keluarga yang bercerai ketika menemui percecokan. Tidak sedikit dari kita yang putus asa saat bersua atau bertemu jalan buntu. Tidak sedikit dari kita yang kehilangan arah, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak sedikit dari kita yang takut, khawatir, panik, dan bingung menghadapi kesulitan-kesulitan kita, hidup kita hari ini. Kita menjadi kurang sabar dan ingin segera lari dari situasi sulit. Tetapi saudara, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk sungguh percaya kepada kuasa dan rencananya. Kita memiliki harapan bahwa apapun yang akan terjadi, kuasa Tuhan akan bekerja. Kita memiliki harapan, sekalipun menurut prediksi bencana corona, menurut sinyalemen dari Bapak Presiden, mungkin baru berakhir akhir tahun, Desember 2020. Bahkan ada yang memprediksi 2-3 tahun. Apapun yang akan terjadi ke depan, kuasa Tuhan akan bekerja bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Karena itu, kita tidak akan memaksa Tuhan untuk bekerja seturut cara dan keinginan kita. Sebaliknya, kita mau memasrahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mau terus berusaha dan membiarkan Tuhan bekerja seturut kehendaknya dan caranya sendiri. Inilah arti percaya. Sama seperti kehadiran Yesus mengubah rasa takut para murid menjadi sukacita. Maka percayalah bahwa Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita yang mau percaya kepadanya meski tak melihat. Amin. Soli Deo Gloria. Kita bersama-sama sambut pemberitaan firman ini, penghayatan firman dengan melakukan tiada nama lain.
Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain, tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu. Agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil mempersembahkan syukur, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Bapak Ibu jemaat terkasih, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada saat ini saya ajak kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami Juru Selamat, yang kami rayakan kebangkitannya hari-hari ini. Kami bersyukur dapat membaca firman-Mu, sebuah kebenaran yang menyelamatkan pada hari Kamis ini, di rumah kami bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya kami telah menjadi orang yang terus percaya dan berpengharapan hanya di dalam Engkau ya Yesus, sehingga keluarga kami baik sehari-hari dapat berkumpul maupun terpisah oleh karena tempat tinggal dan pekerjaan serta tanggung jawab utuh ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan sehari-hari, penjagaan-Mu yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, biarlah perayaan kebangkitan-Mu yang kami rayakan pada minggu kedua sesudah Paskah, pada hari Kamis ini, menyejukkan hati kami, meneguhkan, mengokohkan untuk hadapi hidup bersama seisi rumah tangga kami. Kami berdoa kiranya jika Engkau berkenan, lindungilah kami seutuhnya dari ancaman nyata corona hari-hari ini. Dengan berusaha berdiam diri dan membatasi aktivitas, semoga kami diberkati.
Dan apabila kami harus keluar, kami akan mengikuti seluruh standar yang dianjurkan. Sehingga ya Tuhan, bersama dengan orang lain, kami akan bersama-sama dengan iman dan percaya melawan ancaman corona. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa akhir, termasuk corona ini. Entah cepat atau lambat, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang menguji dunia ini, bahkan hidup orang-orang percaya. Semoga kami berteguh dalam iman dan percaya kami selama-lamanya dalam hidup ini. Setiap hal yang kami harus kerjakan lagi pada minggu dan bulan berjalan, Tuhan bersama kami. Di tengah-tengah berbagai kesulitan yang mungkin muncul karena hal-hal yang sedang terjadi, kami datang minta Tuhan, kami dapat membantu satu sama lain. Kami percaya berkat-Mu tidak akan pernah kurang jika kami berbagi dengan semua yang membutuhkannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bahwa pada hari-hari ini gereja-Mu sedang melakukan aksi diakonat untuk berbagi di antara jemaat-Mu. Kiranya program ini Tuhan berkati dan biarlah menjadi sebuah kehadiran bersama dan bersama-sama hadapi hidup ini. Ya Tuhan, untuk semua anggota jemaat yang sakit, di rumah sakit bahkan yang mungkin terpapar corona, kami datang berdoa, Tuhan mereka dipulihkan. Berkenan kiranya hidup masih boleh dipertambahkan, dan dengan demikian mereka sembuh dari sakit penyakit corona sekalipun. Ya Tuhan, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung secara hari-hari ini dalam keluarga, baik keluarga muda maupun keluarga yang tua, semua mereka yang sedang mengandung dilindungi Tuhan. Janin yang tumbuh yang merupakan anugerah-Mu, pada saatnya akan lahir dengan selamat karena Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bayi-bayi kami, anak-anak kecil dalam segala keterbatasan hari-hari ini. Tuhan mereka dimampukan untuk tumbuh secara sempurna. Kami berdoa untuk semua orang-orang tua dan lanjut usia yang dengan gampang dan rentan terhadap corona terlindungi kiranya oleh kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, pelayanan kami secara online, bahkan doa yang dilakukan dari tempat berbeda kepada jemaat-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Ya Tuhan, kami yang datang melayani pada saat ini dan mempersiapkan ibadah ini, biarlah Engkau berkati pula. Penyelenggara kami biar menjadi sebuah hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami terus dapat melakukannya demi dan untuk Tuhan melalui jemaat ini. Kami membawa persembahan kami yang telah kami kumpulkan, biarlah dapat menjadi sebuah berkat kelanjutan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan orang lain. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami secara khusus kebersamaan dalam melawan corona dengan mengubah seluruh sistem dan kebijakan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Berkatilah para pemimpin kami supaya mereka sehat dan kuat dan tidak terpapar corona sehingga mampu mengendalikan seluruh kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi hamba dan pelayan Tuhan di mana saja berada, diberkati kiranya dalam segala keterbatasan untuk melayani jemaat. Kami percaya Tuhan selalu akan mempertemukan dan membuat kami menemukan cara-cara yang baik untuk melayani jemaat. Gereja Kristen Sulawesi Tengah kami berdoa diberkati. Majelis Sinode termasuk Bapak Ketua Sinode yang mungkin sedang mengisolasi diri, kami datang mohon dia terbebas dari ancaman corona. Demikian untuk pelayanannya di Ensa, ia hadir di sana dan bertemu dengan Bapak Bupati Morowali almarhum. Ya Yesus, kepadamu hamba-Mu meminta, berkatilah Bapak Pendeta Jet bersama istri dan anak-anak sebagai gembala Gereja Kristen Sulawesi Tengah dalam pelayanan mereka.
lindungi dia, lindungi ya Tuhan. Bahkan semua orang yang terpapar corona, ada dirawat di rumah-rumah sakit, disembuhkan. Terima kasih Bapa untuk bisa berdoa bersama. Berkati kami sekalian, tiap-tiap keluarga yang bersepakat berdoa syafaat, puji besarkan nama Tuhan dan menghayati firman. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus. Mari mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya ajak kita berdiri untuk akhiri ibadah kita hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana dicatat pada Matius 7 ayat 7. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pujian bagi Tuhan, mintalah tolongan dari Tuhanmu. Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan kelak kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah pelindungmu, Dialah Raja dan penolongmu. Selamanya Tuhan besertaku, jadi menara dan tongkat jalanku. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah dan memperluas daerahnya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai umat-Mu dan melindungi mereka daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa mereka. Amin. 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 Sekali lagi. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada majelis gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Damai sejahtera di hati. Shalom.